Mangrove itu bukan sekadar deretan pohon yang ada di tepi pantai, tapi mangrove ini memiliki peran yang menjadi habitat tempat tinggal biota. Mangrove ini juga mempunyai fungsi yang sangat luar biasa, ini sebagai benteng alami yang melindungi pulau-pulau kecil dari abrasi, gelombang yang tinggi, dampak perubahan iklim. Mangrove itu berperan penting sekali terhadap penyerapan karbon, di mana di Jakarta dan sekitarnya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan karbon. Menjaga mangrove itu sama artinya dengan menjaga sumber daya penghidupan masyarakat pesisir tentunya. Kami punya binaan ya seperti di Koma, komunitas mangrove itu, dia sudah melakukan pengolahan terhadap mangrove. Jadi selain ekologis dia mendapat ekonomi, yaitu diolah menjadi dodol, menjadi sirup, bahkan menjadi pewarna untuk batik gitu ya. Harapan saya untuk 10-20 tahun ke depan, Pulau Tidung itu menjadi living laboratory dari pesisir Jakarta. Jadi di sini harapan kami nanti menjadikan pusat edukasi, bicara dengan konservasi, keberlanjutan konservasi ada di sini. Mangrove ini milik kita semua. Mangrove ini harus kita jaga karena ini sangat melindungi pesisir di pulau-pulau kecil dan pesisir yang ada di perkotaan. Jadi kalau kita berbicara mangrove itu sejuta konservasi, sejuta kehidupan. Halo pendengar Voice of Indonesia. Voice of Indonesia Podcast kali ini menyajikan sebuah kisah yang menarik, menggelitik dari pulau cantik seperti saya kali ya, yaitu di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Tidung. Tapi bukan soal pantainya saja nih, melainkan tentang sesuatu yang menjadi nafas kehidupan di pesisir Jakarta, yaitu hutan mangrove. Topik kita hari ini adalah rehabilitasi mangrove di Pulau Tidung, menjaga alam, menyemai harapan. Dan untuk tahu lebih detail lagi, kita akan bicara dengan dua narasumber luar biasa hari ini yang sudah bergabung nih bersama kita hari ini. Ada Bapak Supriyadi Saleh selaku Ketua Subkelompok Tata Kelola Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta atau KPKP. Selamat datang Bapak Supriyadi. Selamat datang, dan Mbak. juga ada Bapak Otong Endi Rohaindi, Kepala Satuan Pelaksana Pusat Budidaya Konservasi Laut atau biasa disebut PBKL. Nah, Bapak-bapak, terima kasih nih sudah hadir bersama kami untuk bicara soal mangrove, bagaimana peran pentingnya dan gimana kita menjaga mangrove itu sendiri. Nah, kita ini ada di Pulau Tidung nih. Nah, kalau kita bicara Pulau Tidung, orang mungkin langsung terbayang soal wisata. Tapi ada sisi lain yang lebih penting, yaitu ekosistem mangrove-nya. Nah, saya ingin mulai pertanyaan dari Pak Supriyadi dulu nih, tentang arti penting hutan mangrove bagi keberlanjutan wilayah pesisir Jakarta itu seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya bagus sekali ya kalau kita lihat. Kalau melihat ini sangat krusial ya, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan ya, terkait dengan ada penurunan tanah, juga ada abrasi, ada ancaman banjir rob. Mangrove ini bertindak sebagai perisai alam yang memberikan berbagai manfaat ekologis, perlindungan, dan ekonomi. Namun dalam hal ini, kalau kita berbicara mangrove itu bukan sekadar deretan pohon yang ada di tepi pantai, tapi mangrove ini memiliki peran yang menjadi habitat tempat tinggal biota. Di sini ada menjadi tempat biota itu sebagai feeding ground, ini menjadi tempat ikan mencari makan, biota mencari makan juga. Ada juga nih juga menjadi tempat juga sebagai nursery ground juga. Ini ada tempat asuhan dan pembesaran dari biota-biota yang ada di sana. Juga menjadi tempat pemijahan, yaitu sebagai spawning ground juga. Ini banyak biota yang ada di perairan ini, di perairan mangrove. Contohnya kita kalau melihat ya, di sana ada kehidupan seperti kepiting, begitu banyaknya ya hidup di lingkaran di kondisi mangrove ini juga. Juga ada biota-biota yang lainnya, juga ada udang dan juga jenis-jenis ikan yang juga hidup di sana. Nah, mangrove ini juga mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Ini sebagai benteng alami yang melindungi
pulau-pulau kecil dari abrasi, gelombang yang tinggi, dampak perubahan iklim, dan yang sangat menarik lagi di sini adalah akar mangrove ini. Akar dari mangrove ini terutama Avicennia ya, juga Rhizopora, ini mempunyai cengkraman yang sangat kuat terhadap tanah sehingga ini mampu melindungi abrasi dari suatu pantai itu karena tertahan oleh akar-akar ini. Jadi ini sangat menjaga kualitas air dan juga sekaligus ini penting bagi penyerapan karbon yang ada di khususnya di keberadaan mangrove ini. Oke, itu arti penting yang mungkin masyarakat baru tahu nih. Iya. Kalau hutan mangrove itu sebegitu pentingnya. Iya. Nah, dari arti penting hutan mangrove kita beralih ke peran mangrove dalam melindungi ekosistem laut dan pesisir kita. Bapak Otong, apa yang bisa dibagikan nih? Baik, terima kasih. Jadi peran mangrove sendiri sebagai tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, udah detail dijelaskan sama Pak Supri. Namun di sini juga masyarakat butuh dalam ekonominya, butuh menangkap ikan segala macam. Tadi disebutkan tempat pemijahan, tempat pertumbuhan ikan, terus juga sebagai untuk konservasinya sebagai filter juga untuk keberlanjutan dari koral atau terumbu karang yang ada. Nah, karena keduanya antara terumbu karang dan mangrove itu berperan penting sekali terhadap penyerapan karbon, di mana di Jakarta dan sekitarnya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan karbon. Nah, di sini kami berperan untuk produksi mangrove, ya tujuan jangka panjangnya seperti itu. Untuk menyerap karbon, jadi yang kita tanam harapannya bisa menyerap karbon gitu, mangrove tersebut. Gitu. Oke. Nah, bicara tentang mangrove di Pulau Tidung saat ini, Pak Supriyadi, sebetulnya kondisi ekosistemnya sendiri bagaimana, Pak? Nah, apakah masih banyak area kritis yang butuh pemulihan seperti itu? Ya, kalau kita lihat potensi untuk pengembangan mangrove di Kepulauan Seribu khususnya ini sangat luar biasa ya. Juga di daratan pesisir juga ya. Potensinya cukup besar. Nah, di dalam melakukan penanaman mangrove ya, rehabilitasi melalui mangrove ini, kita mempunyai kajian. Kita mempunyai kajian titik-titik lokasi di mana yang memang terjadi degradasi terhadap mangrove itu gitu. Dan memang untuk titik-titik lokasi yang ada itu baru kita setiap dalam penanaman ini kan kita melakukan kolaborasi ya dalam penanaman. Nah, kita menentukan lokasi karena ini faktor penentu lokasi ini gitu. Jadi kita melakukan lokasi yang tepat sesuai dengan sedimen dan substrat yang sesuai dengan ekosistem mangrove yang memang bisa tumbuh berkembang di Kepulauan Seribu. Agak berbeda dengan di darat jenisnya. Jenis yang di darat itu jenis berbagai macam jenis masih bisa tumbuh ya, karena di sana ada sedimen lumpurnya, ada pasirnya. Tapi kalau di Seribu tidak. Jadi dalam menentukan potensi penanam mangrove ini cukup ini kita punya kajian untuk melakukan itu, termasuk di pesisir yang ada di Kepulauan Seribu ini, di pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Seribu ini. Oke, penentuan lokasi ya, Ya. sedetail itu, Pak. Nah, untuk rehabilitasi mangrove ini apa yang mendorong Pemprov DKI memberi perhatian begitu besar? Ya, kalau kita lihat berbicara mangrove ini kan selain mempunyai nilai ekologis juga mempunyai nilai ekonomis ya yang signifikan. Secara ekologis sudah sangat jelas ya bahwa mangrove ini adalah tempat biota untuk tumbuh, apalagi kalau kita lihat di dalam pertumbuhan mangrove ini kan ada di tempat yang memang subur ya, daerah estuaria disebutnya ya, sehingga banyak biota yang bisa hidup di sana dan bergantung pada ekosistem yang ada di sana. Nah, menjaga mangrove itu sama artinya dengan menjaga sumber daya penghidupan masyarakat pesisir tentunya. Mangrove ini juga bisa melindungi pesisir dari ancaman abrasi, juga menjadi sumber oksigen di wilayah pesisir juga. Secara ekonomis ini cukup banyak ya manfaat mangrove ini bagi masyarakat, juga dijadikan ini bisa menjadikan mangrove ini di Kepulauan Seribu nih ya, termasuk di pesisir dari Jakarta, mangrove ini sudah dijadikan destinasi wisata ya.
sehingga ini bisa mendatangkan ekonomi juga dengan kesejukannya, serta terdapat beberapa produk olahan juga nih dari tanaman mangrove. Dan olahan ini bisa diolah menjadi kami punya binaan ya, seperti di komunitas mangrove itu dia sudah melakukan pengolahan terhadap mangrove. Jadi selain ekologis dia mendapat ekonomi, yaitu diolah menjadi dodol, menjadi sirup, bahkan menjadi pewarna untuk batik gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara ekonomi juga dalam hal ini kita juga lagi melakukan kajian secara mendalam terkait dengan mangrove ini untuk dapat memperoleh nilai ekonomi karbon dari mangrove, sehingga nilai ekonomisnya dapat lebih tinggi lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oh, bisa jadi produk olahan? Ya, olahan. Jadi sudah ada beberapa macam olahan yang bisa kita olah. Sehingga ini bisa mendatangkan ekonomi bagi masyarakat lokal yang ada di sini. Belum pernah coba tuh. Okay. Lain kali kita coba sama-sama nih. Nah, kita bahas tentang strategi utamanya nih sekarang dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dalam menjalankan program ini, khususnya di Kepulauan Seribu. Ya. Jadi strategi, kalau kita berbicara strategi, tentunya dalam hal ini kami berfokus kepada berbasis ekosistem tentunya ya, dan perlindungan kawasan, dan juga pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi dalam hal ini Dinas KPKP, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, melalui kita punya unit juga ada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut, itu memastikan bahwa penanaman mangrove itu sesuai dengan kondisi lahan seperti saya sampaikan di awal, dan juga kita memperkuat pengawasan di pesisir. Serta kita dalam hal ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan edukasi ekonomi hijau. Semua ini dijalankan secara kolaboratif agar rehabilitasi mangrove di Kepulauan Seribu berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan warga yang ada di sekitar di Kepulauan Seribu dan khususnya di sekitar DKI Jakarta. Oke, nah bagaimana dengan kerjasama atau peran dari Pusat Budidaya dan Konservasi Laut nih dalam proses rehabilitasi ini? Baik, untuk peran PBKL sendiri dalam rehabilitasi mangrove, tentunya kami juga melakukan kolaborasi dengan para komunitas, akademisi maupun NGO, dan tentunya masyarakat sekitar juga. Jadi kami libatkan dalam melakukan rehabilitasi mangrove tersebut, mulai dari pembibitan, penanaman, terutama penanaman dan monitoring. Terus kami libatkan juga di Kepulauan Seribu ini ada yang namanya DPLBM. Nah, di situ daerah perlindungan laut yang berbasis masyarakat itu kami libatkan dalam melakukan rehabilitasi. Dalam penyulaman, kalau misalkan ada bibit yang hanyut, jadi kami tanam ulang, kami libatkan mereka melalui komunitas itu, maupun para pelajar pun kami libatkan, seperti itu. Apa ada seperti pelatihan atau edukasi khusus? Untuk pelatihan secara khusus tidak, biasanya kami melakukan sosialisasi itu ketika mereka melakukan kunjungan ke sini. Sebelum melakukan penanaman, kami lakukan edukasi dengan memberikan pemahaman arti penting penanaman mangrove untuk keberlanjutan ekosistem pesisir yang ada di Kepulauan Seribu. Gitu. Kalau tepatnya di Pulau Tidung ini sendiri, jenis mangrove apa tuh Pak yang digunakan? Kebetulan untuk habitat yang di Pulau Tidung ini sendiri kan media tanamnya itu atau itu berpasir ya. Jadi yang kami tanam di sini itu jenis Rhizopora, ada Mucronata dan Stylosa. Jadi itu memang yang cocok di sini untuk pertumbuhannya, untuk terkait dengan fungsi tadi, abrasi segala macam itu sangat berfungsi dengan baik karena sesuai dengan habitat yang ada. Gitu. Kalau yang ini jenis apa nih Pak? Kalau yang ini kebetulan ini jenis Bruguera hainesi. Ini merupakan jenis mangrove yang sebenarnya habitatnya ada di NTT. Ini merupakan jenis mangrove yang coba kami kembangkan di sini. Coba kami bibitkan, coba kami tanam, alhamdulillah ternyata cocok. Walaupun memang
Ini habitat di sana itu lumpur berpasir. Cuman kami coba tanam, alhamdulillah bisa tumbuh kembang dengan baik. Wah, kita pengen cobain produk olahannya dulu nih. Baik, nanti mungkin ya Pak Coba Supri ya. nanti. Iya, coba Karena aja. selain tadi yang disampaikan Pak Supri juga ada dodol, sirup, terus ada juga kopinya gitu. Wah, ngopi dong kita. Ngopi. Aduh, jadi pengen ngopi produk olahan mangrove di sini. Nah, soal hasil penanamannya ini Pak Otong, bagaimana kondisi pertumbuhan mangrove yang sudah ditanam dalam beberapa tahun terakhir ini? Baik, untuk kondisi pertumbuhan di sini alhamdulillah sangat baik ya. Karena tentunya selain kita tanam juga kami juga melakukan monitoring terhadap pertumbuhan, terhadap penghambat dari pertumbuhan gitu. Misalkan kan banyak sekali ya sampah ketika misalkan musim, kalau di pulau itu orang menyebutnya musim sampah, itu sampah banyak sekali dalam satu periode itu tugas kami di situ membersihkan sampah dari lokasi dari mangrove tersebut. Oke, lalu apa rehabilitasi mangrove ini berdampak pada keberlanjutan terumbu karang atau populasi ikan di wilayah tersebut? Ya, itu sangat jelas sekali. Selain saya merasakan sendiri ya, melihat sendiri. Contoh untuk koral atau terumbu karang, ini si mangrove ini sangat berperan sebagai filter, di mana sedimen-sedimen itu tertahan oleh mangrove sebelum hanyut atau larut ke laut. Karena untuk pertumbuhan karang itu terpengaruhi oleh sedimen tersebut. Ketika misalkan si karangnya tertutup oleh sedimen, itu pertumbuhannya akan terhambat begitu. Nah, untuk biota atau ikan yang ada di sekitar kelihatan sekali ketika kami melakukan monitoring dari terumbu karang tersebut. Banyak sekali jenis ikan yang memang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat, dan hasil tangkapan dari masyarakat pun meningkat. Dari segi jenis komoditas pun yang sempat mungkin berkurang, ada lagi gitu. Oke, Pak Supriyadi, sekarang kita bicara tentang visi besar Jakarta nih sebagai kota yang berketahanan iklim. Nah, bagaimana program rehabilitasi ini mendukung visi besar ini? Pertanyaannya luar biasa ini. Visi. Sudah makin panas nih pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang visi ya, visi besar dari kota menuju ketahanan iklim ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesuai visi Pemprov DKI Jakarta menjadi kota berketahanan iklim, program rehabilitasi mangrove ini menjadi salah satu program penopang yang dituangkan dalam kegiatan strategis daerah. Jadi ini masuk dalam KSD-nya Provinsi DKI Jakarta, yaitu merupakan KSD 7, perbaikan lingkungan, ya sub KSD 14 merupakan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim di tahun 2025. Jadi mangrove kalau kita perhatikan gini, mangrove mempunyai peran yang sangat besar ini sebagai benteng alami yang melindungi pesisir dari abrasi, gelombang tinggi, sekaligus menyerap emisi karbon yang berlebih. Dengan memperkuat kawasan mangrove, Jakarta tidak hanya menjaga lingkungannya, tetapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan alam. Melalui pendekatan berbasis ekosistem dan berkolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan bahwa rehabilitasi mangrove di Kepulauan Seribu menjadi wujud nyata dan adaptasi mitigasi perubahan iklim. Langkah kecil yang memberi dampak besar bagi masa depan Jakarta yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Wow, beneran makin panas nih. Iya. Udah di sini anginnya sedikit banget nih hari ini. Nah, dari
visi besar Jakarta. Sekarang kita meluas ke Indonesia, menghubungkan fungsi mangrove yang juga menyediakan habitat, makanan ke biota laut. Itu menurut Bapak Supriyadi dan juga Bapak Otong, bagaimana kita mengaitkannya nih dengan mendukung ketahanan pangan Indonesia? Ya, kalau kita berbicara kolaborasi antara produksi dari yang nanti menghasilkan ekonomi, kalau kita berbicara ekonomi kan contoh dampak dari baiknya terumbu karang gitu ya, akan menghasilkan biota-biota yang tumbuh di sana, akan meningkatkan hasil pertangkapan dari nelayan gitu ya. Jadi kalau berbicara itu semuanya harus kita bersinergi. Ini berhubungan antara mangrove yang ada di pesisir, juga ada lamun dan juga terumbu karang, itu mempunyai hubungan kaitan yang sangat kuat untuk mendukung ekonomi, peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat ini. Nah, seperti yang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita berbicara mangrove ini, kita tidak berbicara hanya ekologis, tetapi juga mempunyai fungsi ekonomi yang sangat luar biasa. Tentunya dengan kondisi pesisir yang baik ya, pasti akan mempunyai dampak terhadap terumbu karang yang baik. Otomatis di sana biota yang ada di sana akan tumbuh dengan baik juga, dan juga mempunyai populasi yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat biota yang ada di pesisir itu adalah biota yang mempunyai ekonomis penting tentunya. Kalau kita lihat kepiting, harganya sangat luar biasa. Kepiting yang namanya kepiting hijau ya, atau kepiting bako itu sangat luar biasa. Harganya per kilo bisa 100-an lebih. Dan juga ada biota karang, itu ikan karang adalah ikan-ikan yang ekonomis penting. Yang ada di situ ada kerapu, ada juga kakap, ada yang sangat luar biasa ekonominya. Jadi ekosistem pesisir ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi sebenarnya. Makin luar biasa, makin panas, makin lapar nih dengan kepiting, kerapu ya. Kakap ya. Oke, Pak Otong. Sekarang kita bicara tentang masyarakat umum nih yang di luar pesisir. Bagaimana mereka bisa ikut terlibat dalam program rehabilitasi mangrove ini? Pastinya keterlibatan masyarakat di sekitar ataupun di luar terhadap rehabilitasi mangrove itu merupakan kunci dari keberhasilan rehabilitasi itu sendiri. Karena tanpa mereka percuma kami menanam, membibitkan dan segala macam. Jadi menyadarkan melalui sosialisasi sehingga mereka akan paham arti dari beradaan mangrove tersebut. Kalau misalkan mereka sudah paham, pastinya semua masyarakat, semua kalangan bisa sama-sama untuk menjaganya karena sangat berpengaruh penting terhadap keberlanjutan ekosistem dan juga ekonomis. Itu yang di masyarakat gitu. Seperti itu. Siap nih untuk masyarakat yang di luar pesisir juga bisa berkontribusi ya Pak ya. Nah, untuk Pak Otong dan juga Pak Supriyadi, kalau kita membayangkan Pulau Tidung 10 atau 20 tahun ke depan, itu seperti apa sih wajah ideal yang Bapak bayangkan? Jadi kalau kita lihat 10 tahun ke depan, kami berharap Pulau Tidung ini menjadi miniaturnya DKI Jakarta. Saya berharap. Jadi orang datang ke Pulau Tidung ini akan melihat bahwa Pulau Seribu ini seperti yang ada di Pulau Tidung kecil ini. Di mana Tidung kecil ini kayak kita berharap menjadi suatu kawasan konservasi berbasis ekologi ya ke depannya ya. Di mana ada ekosistem, kita mau lihat ekosistem apa yang ada di Pulau Seribu ini. Kalau kita mau lihat ekosistem mangrove ya, kita punya di pesisir begitu banyaknya mangrove yang sudah kita melakukan penanaman dari tahun ke tahun dengan target yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mau lihat juga ekosistem yang lain kayak padang lamun, kita bisa melihat di sini. Kita mau lihat terumbu karang dengan kondisi yang baik dan sangat baik dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi, kita bisa lihat di Pulau Tidung kecil ini. Jadi ke depannya kami akan melihat Pulau Tidung ini menjadi miniaturnya DKI Jakarta. Apa yang kita bisa lihat di Pulau Tidung, itulah DKI Jakarta. Oke, dari Bapak Otong, 10 atau 20 tahun ke depan. Tadi bagus ya dari Pak Supri, tapi menurut saya harapan saya
untuk 10-20 tahun ke depan Pulau Tidung itu menjadi living laboratory dari pesisir Jakarta. Jadi di sini harapan kami nanti menjadikan pusat edukasi, terus bicara dengan konservasi, keberlanjutan konservasi ada di sini. Jadi masyarakat akan tahu terkait dengan konservasi yang ada di DKI Jakarta itu, tinggal datang ke Pulau Tidung, seperti itu. Baik, nah langkah kecil apa nih Pak yang bisa kita lakukan? Langkah kecil sebenarnya rutinitas kami melakukan pembibitan, penanaman, terus juga edukasi terhadap masyarakat, dan tidak luput juga dari adanya masalah tadi seperti misalkan datangnya sampah segala macam. Nah, langkah-langkah itu kami lakukan juga melakukan tadi program-program baru, misalkan mencoba melakukan penanaman terhadap jenis mangrove yang lainnya, terus juga banyak juga mahasiswa yang melakukan magang atau penelitian di sini untuk mengulas atau menggali tentang mangrove, sehingga keberadaan mangrove tersebut bisa bermanfaat langsung, dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi kami tadi melakukan penanaman, pembibitan, penanaman, dan juga edukasi terhadap masyarakat. Oke, selain berpartisipasi dalam kegiatan tanam mangrove, langkah kecil yang masyarakat umum bisa lakukan seperti mengurangi sampah plastik, misalnya, atau mendukung wisata ramah lingkungan. Betul. Seperti itu ya. Tadi lewat dengan sosialisasi kami, edukasi kami terhadap masyarakat akan lebih paham, sehingga Pulau Tidung ini kan sebagai kawasan juga sebagai tempat wisata ya. Jadi ketika para wisatawan berdatangan ke Pulau Tidung, didampingi oleh masyarakat yang mengerti akan keberadaan mangrove itu sendiri, sehingga masyarakat itu tahu, terus masyarakat atau pengunjung dari wisatawan itu juga akan teredukasi secara otomatis, karena kami pun menitipkan pesan terhadap masyarakat ketika misalkan ada kunjungan wisata, tolong disampaikan apa pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Seperti itu. Baik, oke, untuk itu kita harus bergerak bersama dan Betul. gercep juga harus bergerak cepat. Iya. Nah, bicara tentang gercep nih, Pak Otong dan Pak Supriyadi juga harus gercep nih, jawab. Menjawab atau menggambarkan kata yang mewakili mangrove. Baik. Dari kata mangrove itu sendiri. Kita mulai dari per hurufnya. Misalnya mangrove, M-nya apa sih Pak? Seperti itu. Oke, siap. Lalu Siap. siapa dulu nih? Kesini dulu, Oke. Mbak. Kesini. Dari Pak Supriyadi huruf M, lalu lanjut A dan seterusnya. Oke. Oke Pak, siap kita bergerak bersama nih untuk Oke. rehabilitasi mangrove kita. Oke. Ternyata ada ini ya. Ya, siap. Oke, apa nih Pak Supriyadi yang menggambarkan mangrove dari huruf M? M-nya apa tuh Pak? Ya, kita lihat mangrove nih. Mangrove huruf M-nya sepertinya lebih cocok kalau kita melakukan yang namanya mitigation. Mitigation. Ya, mitigation. Kalau A-nya menurut saya lebih cocok ke action. Segera. Kalau N-nya tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak biota di sana. Jadi ini akan menjadi nursery ground. Nursery ground. Ya. Kalau G-nya itu growth, kepertumbuhan. Growth. Ya. R. R-nya ini tugas kita bersama ini R nih. R ini adalah rehabilitation. Rehabilitation. Ya. O. Oh sebenarnya nama saya
Oh ya, otong. Cuman lebih tepatnya ke observation. Observation. Iya. Fee. Kalau sudah fee ini sudah jelas lagi di dalam aturannya pasti fee ini. Fee ini luar biasa. Jadi kalau kita berbicara mangrove, fee ini adalah bukan hal yang penting, tapi sangat penting sekali dan luar biasa. Yaitu fee itu adalah vegetation. Vegetation. Yang terakhir nih, E-nya apa sih Pak? Tentunya apa yang kita bicarakan tadi juga ada di dalamnya ya, ekosistem. Ekosistem. Luar Tepuk tangan biasa. dulu dong. Luar biasa. Udah dicatat nih satu-satu. Udah siap bergerak bersama, bergerak Siap. cepat untuk rehabilitasi Iya. mangrove. Baik, Bapak Supriyadi Saleh, Ketua Subkelompok Tata Kelola Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Loh, panjang banget nih, Yeah, sepanjang. bawahnya, sepanjang mangrove di pesisir Mantap. Jakarta 16.000. Mantap, ya. Dan juga Bapak Otong Endi Rohandi, Kepala Satuan Pelaksana Pusat Budidaya dan Konservasi Laut atau PBKL. Terima kasih sudah Sama-sama. berbagi cerita dan inspirasi di podcast Voice of Indonesia kali ini. Kita siap bergerak bersama untuk kegiatan tanam mangrove dan lain-lainnya untuk Siap. masa depan pesisir Jakarta dan juga seluruh Indonesia ya Pak ya. Siap. Iya. Baik pendengar Voice of Indonesia, itu tadi podcast Voice of Indonesia kali ini kita belajar bahwa menjaga mangrove bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas kita bersama. semua. Kita mulai langkah kecil untuk menggapai hal-hal yang besar. Saya Rahmat dari Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Salam mangrove. edisi podcast Voice of Indonesia selanjutnya. Sejuta konservasi, sejuta kehidupan. Bye.